Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Izaratul Jannah dengan NIM 20051214041 dari kelas Sistem Informasi kelas 2020A. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan pada mata kuliah jaringan komputer. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Jaringan komputer himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomus atau otonom atau mandiri. Kemudian, sistem distribusi. Sistem distribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Berikut adalah jaringan komputer dengan jaringan terdistribusi. Jaringan komputer terpusat, yang dimaksud dengan jaringan komputer terpusat, adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Sedangkan jaringan terdistribusi merupakan perpaduan dari beberapa jaringan terpusat, yaitu terdiri dari beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien, sehingga membentuk sistem jaringan tertentu. Berikut adalah contoh penerapannya dari jaringan komputer terpusat dan jaringan terdistribusi. Kemudian data center. Data center dapat diartikan sebagai pusat data. Jadi, dapat diartikan bahwa data center adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan atau dikelola untuk kebutuhan sistem dan komponen-komponen komputer, seperti penyimpanan data, database, dan telekomunikasi. Kemudian ada beberapa pembagian jaringan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN, yaitu Personal Area Network, kemudian LAN, yaitu Local Area Network, kemudian ada MAN, Metropolitan Area Network, dan kemudian ada WAN, yaitu Wide Area Network. Yang pertama PAN, Personal Area Network. Jaringan PAN merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer maupun perangkat lain dalam jarak sangat dekat, misalnya dalam suatu ruangan. Melalui jaringan ini, komputer bisa dihubungkan dengan kabel dan internet ke printer, PDA, dan perangkat lainnya. Contoh yaitu penggunaan HP dengan laptop menggunakan Bluetooth. Yang kedua ada contoh menghubungkan mouse dengan laptop menggunakan Bluetooth. Yang kedua ada LAN, yaitu Local Area Network, yaitu suatu jaringan di mana jaringan tersebut hanya mencakup wilayah kecil saja. Untuk jarak jangkauan LAN kisaran 0 km sampai 10 km. Contohnya adalah komputer-komputer yang saling terhubung di warnet, kantor, atau di dalam lab komputer. Yang ketiga MAN, yaitu Metropolitan Area Network. Jaringan yang mencakup suatu kota dengan dibekali kecepatan transfer data yang tinggi. Jaringan MAN merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN. Untuk jarak jangkauan MAN kisaran dari 10 km sampai 50 km. Contohnya yaitu jaringan mal-mal modern yang saling terhubung antar kota. Kemudian ada WAN, yaitu Wide Area Network, mana jaringan komputer yang paling luas di antara jaringan komputer lainnya. WAN mencakup jaringan antar negara atau bahkan benua. Untuk jarak jangkauan pada WAN kisaran 100 km sampai 1000 km. Contohnya jaringan internet merupakan salah satu contoh nyata dari penggunaan jaringan WAN. Kemudian ada pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Ada dua, yaitu intranet dan internet. Intranet bisa diakses untuk kalangan internal saja, sedangkan internet bisa diakses oleh publik. Pengertian dari intranet sendiri adalah sebuah jaringan privat yang menggunakan protokol-protokol internet untuk membagi informasi rahasia perusahaan atau operasi dalam perusahaan tersebut kepada karyawannya. Kadang-kadang istilah intranet hanya merujuk pada layanan yang terlihat, yaitu situs web internal perusahaan. Sedangkan internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer seluruh dunia. Kemudian ada pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Ada ad hoc dan infrastruktur. Perbedaan ad hoc dan infrastruktur adalah sistem peer-to-peer-nya.
Artinya sebuah komputer dihubungkan dengan sebuah komputer lainnya agar saling mengenal atau SSID, mengenal SSID-nya. Jika digambarkan, sistem ini hampir serupa dengan sistem direct connection. Perbedaannya, sistem direct connection masih menggunakan kabel UTP, crossover, atau kabel USB. Sistem infrastruktur adalah hubungan antar PC yang menggunakan suatu alat yang bernama access point sebagai media penghubung dalam satu area tertentu. Access point dapat dianalogikan dengan hubungan pada jaringan kabel. Jadi kesimpulannya, pada ad hoc tidak menggunakan access point sebagai media penghubungnya, sedangkan pada infrastruktur menggunakan access point sebagai media penghubungnya. Kemudian ada topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus. Beberapa ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Kedua, penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangan topologi bus adalah jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer, workstation, atau klien yang lain. Proses sending atau mengirim dan menerima data kurang efisien, biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Berikut ada pada nomor 1 yaitu topologi bus. Kemudian ada topologi star, topologi ring, dan topologi mesh. Bisa dilihat kerangkanya ada bus topologi, star topologi, ring topologi, dan mesh topologi. Berikut adalah gambarannya. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang kelebihan dan kekurangan dari topologi star. Kelebihannya yaitu apabila salah satu komputer mengalami masalah jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudian, deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangan topologi star yaitu jika switch atau hubungan yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Berikut adalah topologi ring, ada kelebihan dan kekurangannya. Salah satunya yaitu kelebihannya memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Sedangkan kekurangannya salah satunya yaitu jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision yaitu tabrakan data. Kemudian ada topologi mesh, kelebihannya salah satunya yaitu keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangan topologi mesh yaitu membutuhkan banyak kabel. Kemudian ada pembagian jaringan penggunaan kabel, ada jaringan berkabel dan jaringan nirkabel, wired dan wireless. Jaringan berkabel, media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain agar bisa saling bertukar informasi atau data terhubung dengan internet. Sedangkan jaringan nirkabel ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Jaringan ini tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi atau data dengan komputer lain, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal informasi atau data antar komputer satu dengan komputer lainnya. Kemudian ada jaringan berdasarkan siarannya, ada unicast, multicast, dan broadcast. Satu ke satu, satu ke grup, atau satu ke semua. Unicast adalah metode pengiriman yang konsepnya adalah point-to-point atau one-to-one. Sedangkan multicast yaitu konsepnya one-to-many dalam keseharian, yaitu ketika seorang pelatih memberikan instruksi kepada pemainnya tanpa diketahui oleh tim lawan. Contoh broadcast adalah one-to-everyone, merupakan alamat yang desain agar proses oleh semua host di dalam jaringan yang sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.